Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang momen gaya atau sering disebut torsi ya. Apa itu momen gaya? Momen gaya atau torsi yaitu gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Benda hanya dapat mengalami perubahan rotasi jika pada benda tersebut diberikan momen gaya. Dengan adanya momen gaya, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan sudut. Perhatikan gambar. Perhatikan. Sebuah batang panjang L dilengkapi dengan sebuah engsel di titik O, sehingga batang L dapat berputar dengan engsel sebagai pusat sumbu putarnya ya. Nah, secara vektor atau momen gaya dapat dirumuskan sebagai tau ya. Tau itu ini simbol bisa disebut dengan nama tau sama dengan R ini lengan ya, dikalikan dengan F itu gayanya ya. Nah, gimana kalau gaya yang diberikan itu membentuk sudut? Nah, jika gaya yang diberikan membentuk sudut, maka ya perhatikan gambar ini ya, gaya yang diberikan membentuk sudut theta ya, maka tau sama dengan RF sin theta. Nah, R ini adalah lengan gaya, sedangkan tau itu momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter, F itu gaya satuannya Newton, R itu lengan gaya satuannya meter, dan theta itu sudut apit antara F dan R ya. Kemudian resultan momen gaya. Jika pada benda bekerja lebih dari satu buah gaya ya, resultan momen gaya yang dapat bekerja pada benda merupakan jumlah vektor dari setiap momen gaya. Jadi tau sama dengan sigma R kali F. Nah, dalam torsi itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerjanya adalah ketika kita membuka pintu, kita lebih mudah mendorong atau menarik pintu bila kusen berada jauh dari poros atau engsel ya. Hal ini karena ketika makin jauh dari engsel, torsinya makin besar ya. Contoh ya, perhatikan contoh. Ini ada sebuah bangun persegi panjang ya, persegi ABCD ya, dengan sisi 20 akar 2 cm bekerja pada gaya sebuah F seperti pada gambar ya. Perhatikan besarnya torsi F dengan poros di titik A ya. Kalau di titik A itu sebagai poros adalah berapa porsinya? Kita bahas. Sudut-sudut bujur sangkar ya, sudut bujur sangkar 90 derajat, itu ada 4 ya, sudutnya itu 90 derajat, sehingga antara F dan sisi persegi theta adalah 45 derajat. Maka dengan rumus momen gaya, torsi sebagai berikut. Tau sama dengan F R sin theta, maka 10 kali 20 akar 2 sin 45, maka hasilnya 200 akar 2 kali setengah akar 2, maka hasilnya 200 cm Newton. Kemudian yang kedua, jika membentuk sudut lah ya. Gambar berikut sebuah batang yang ditarik dengan gaya momen gaya terhadap titik O ya. Maka pembahasannya tau sama dengan F kali R sin theta. Maka di situ gayanya 50 ya, lengannya 10 kali sin sudutnya 60 derajat. Maka 500 kali setengah akar 3, maka 250 akar 3 meter Newton. Baiklah, kita lanjutkan ke bab momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya atau tetap bergerak, tetap diam ya. Ini bisa dikatakan juga adalah kelembaman suatu benda. Momen inersia benda
di titik partikel, ya, sebuah partikel bermasa, ya, sebuah partikel bermasa berputar mengelilingi sumbu yang berjarak r dari m. Konsep momen inersia, ya, konsepnya momen inersia dirumuskan sebagai berikut: I sama dengan massa kali r kuadrat. Momen inersia sebuah benda dapat dianggap sebagai jumlah aljabar dari momen inersia partikel-partikel penyusunnya. Oleh karena itu, momen inersia sebuah benda yang tersusun oleh partikel-partikel dapat ditulis sebagai I sama dengan sigma, ya, massa kali R, ya. Tinggal berapa banyak masanya dan berapa banyak lengannya, ya, kemudian dikuadratkan. Ya. Momen inersia beberapa benda tegar maka mempunyai aturan, ya, mempunyai rumus masing-masing. Misalkan ini pada sumbu, di sini ada batang terhadap sumbu melalui pusat. Ini batang, ya, ini batang homogen. Nah, maka setengah, ya, I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau batang terhadap sumbu pada ujungnya, jadi sumbu sebagai di ujung, ya, di ujung, maka I sama dengan 1/3 M kali L. L itu lengan, ya. Kemudian cincin tipis terhadap sumbu silinder, maka I sama dengan MR kuadrat. Kemudian piringan atau cakram tipis terhadap pusat, maka setengah MR kuadrat. Nah, kemudian silinder pejal, ya, silinder pejal terhadap sumbu silinder, maka setengah MR kuadrat sama, ya. Kemudian silinder berongga terhadap sumbu mulai titik pusat, maka setengah M R1 kuadrat plus R2 dikuadratkan. Bola pejal, ya, bola kejal, ya, sumbu di titik pusat, maka I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Kalau bola berongga, ya, terhadap sumbu melalui titik pusat, I sama dengan 2/3 MR kuadrat. Nah, tadi sudah mempelajari, ya, aturan atau rumus-rumus inersia. Nah, di sini ada contoh, ya, perhatikan gambar. 3 buah partikel dengan massa M, ya, satu massa M, yang kedua 2M dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap massanya diabaikan sistem sumbu Z, maka momen inersia sistem adalah, maka I sama dengan sigma. Sigma itu karena tadi jumlahnya ada 3 massa, ini 3 massa, maka pakai dijumlahkan dulu MR kuadrat, massanya, ya, massa kali R kuadrat, maka K plus M 2A kuadrat. Nah, maka I sama dengan 3MA plus 4MA sama dengan 7MA. Nah, kalian pahami ini, ya. Besok kita coba untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.